Sahabat Bahasa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo sahabat Bahasa, kembali lagi di Siniar Sasambo edisi Bisato Bincang Bersama Tokoh. Senang sekali rasanya kita berjumpa kembali dalam edisi yang selalu menghadirkan tokoh-tokoh yang spesial, tokoh-tokoh istimewa, unik, dan tentu saja menginspirasi. Begitu pula pada hari ini kita sudah kedatangan satu tokoh yang tidak kalah luar biasanya dengan tokoh-tokoh yang sebelumnya sudah kita undang, karena tokoh ini telah mengharumkan nama Nusa Tenggara Barat di kancah nasional. Sebelumnya kita sudah pernah berbincang-bincang dengan Bang Kiki Sulistyo, dengan Kak Irma Agianti, karena menyabet atau mendapatkan penghargaan dari Kusala Sastra. Sekarang bukan puisi, namun naskah teater yang mendapatkan penghargaan, dan penulisnya adalah putra daerah dari Nusa Tenggara Barat. Langsung saja kita sambut, ini dia De Galih Mulyadi, pemenang naskah terbaik Rawayan Award 2022 yang digelar oleh Dewan Kesenian Jakarta. Selamat sore Mas Galih Mulyadi. Selamat sore Mbak. Selamat sore, apa kabar Mas? Alhamdulillah udah kering nih. Oh udah kering ya? Habis kehujanan soalnya. Dari KLU hujan sampai Mataram. Wah luar biasa. Ini jauh-jauh datang dari Lombok Utara untuk bertemu dengan sahabat bahasa di sini dan membagikan pengalaman-pengalamannya yang tentu saja juga luar biasa terkait penulisan naskah teater. Sahabat bahasa, sebenarnya saya ini sedang deg-degan sekali karena tokoh kita kali ini nih pemenang Dewan penulisan naskah yang digelar oleh DKJ. Ini adalah rasanya cita-cita bagi seluruh penulis naskah di Indonesia kelihatannya untuk mendapatkan penghargaan dari Dewan Kesenian Jakarta gitu Mas. Kalau Mas Galih sendiri bagaimana perasaannya ketika kemarin dinobatkan gitu sebagai peraih penghargaan naskah terbaik? Mas. Saya bilang, saya seperti mimpi sih. Dari tadi saya ngomong, kayaknya saya ini masih mimpi gitu. Dan ketika dibilang tokoh pun tadi sebenarnya agak berat sih untuk menyabet gelar sebagai tokoh itu. Karena apa ya, saya nulis kemarin itu juga tidak punya ekspektasi yang berlebihan untuk sampai di pemenang terbaik gitu. Tapi ketika mendapat kabar, saya hanya dapat kabar loh Mbak ya. Karena pada saat acara malam pengumuman itu saya lupa, siangnya saya lupa gitu. Saya baru ingat malam, tapi ketika saya mau masuk ke dalam Zoom itu udah telat, udah diumumin gitu. Dan saya dikasih tahu sama seorang teman, saya masuk di 3 naskah terbaik. Saya nggak percaya, saya bilang, alah jangan bohong kayak gitulah. Tapi dikirimin saya screenshotannya, tetap saya bilang ini kan belum pengumuman, baru dimasukin nominasi gitu. Akhirnya saya tonton YouTube-nya, bener ternyata saya masuk di 3 terbaik gitu. Dan saya bilang sampai malam juga saya nggak berani ngebagi info apa-apa. Saya bilang ya saya tahu sih bener saya dapat juara, cuman saya masih agak ragu gitu, kayak mimpi lah. Baru saya bisa bilang itu saya dapat, bilang itu penghargaan yang luar biasa pagi, baru saya bagi info ke teman-teman kalau saya dapat penghargaan itu. Dan ya luar biasa lah, seperti kata Mbak tadi, ini diharapin sama semua penulis lakon lah. Betul. Tapi ketika ini didapatkan oleh seorang yang tidak berharap kan jadi unik gitu. Saya tidak berharap banyak, cuman saya sering mengikuti beberapa lomba menulis sayembara gitu. Dan selalu begitu, saya tidak pernah punya ekspektasi berlebihan. Asal saya menulis, saya menikmatinya, lalu saya mengirimnya. Ketika mendapat penghargaan, ya alhamdulillah. Ketika tidak, paling tidak nama saya sudah masuk di antara teman-teman yang menulis di nasional. Gitu aja. Biar Lombok ditahu dan Lombok Utara juga ditahu ada penulisnya, gitu aja sih Mbak. Luar biasa, tidak pernah berharap apapun ya Mas ya, itu kuncinya sebenarnya. Jadi mau hasilnya seperti apa, yang penting sudah menulis juga sebenarnya. Ketika kita sudah menghasilkan satu karya itu sudah sangat istimewa sebenarnya. Karena tidak mudah untuk menghasilkan satu naskah, apalagi ini naskah teater.
Kalau puisi mungkin masih agak pendek-pendek meskipun penciptaannya juga tidak semudah itu seperti tentu saja gitu. Tapi kalau naskah teater selesai aja itu sudah bersyukur sekali sebenarnya. Kalau saya sih kalau menulis naskah teater itu nggak kayak teman-teman yang lain kan. Kalau teman-teman penulis yang lain misalnya cerpen, puisi itu mereka bisa menulis tetap dan langsung mengirim karya mereka gitu. Saya juga terinspirasi sama mereka sih. Dan sangat berharap bisa seperti mereka, seperti Mas Kiki lah, kemudian Arianto, Ilda, kemudian teman-teman yang lain yang di NTB. Ketika membaca cerpen-cerpen mereka di surat kabar itu kalau bahasa kasarnya iri juga Mbak ya. Tapi apalah daya, kita nggak nyampe di situ. Saya juga menulis cerpen, cuman tulisan-tulisan saya mungkin tidak sebagus mereka gitu. Tapi saya menikmati, lagi-lagi saya menulis cerpen itu karena saya guru Mbak ya. Jadi tulisan-tulisan saya itu memang banyak mengambil ide dari keseharian saya, kemudian apa yang saya lihat di sekeliling saya, dan banyak nilai-nilai pendidikannya. Jadi ketika saya sudah menulis, kadang-kadang saya kirim juga untuk surat kabar dan perlombaan. Pernah sih dapat di FKIP Unram kemarin ketiga kayaknya. Memang sudah sering ya. Tapi intinya saya nulis itu di situ ada kegelisahan saya, lalu pasti ada nilai pendidikannya. Nah itu bisa saya sebar ke anak-anak didik saya sebagai contoh lah. Kemudian isi dari atau pesan dalam cerpen itu bisa mereka ambil untuk kehidupan mereka gitu. Tapi untuk sampai di teman-teman seperti selalu terbit setiap hari mungkin karena saya bukan berat, penulis ya? Mbak ya. saya nggak berani bilang saya penulis sih. Oh gitu ya. Saya cuman menulis di sela-sela waktu, dan ketika memang saya harus menggarap sebuah pementasan pasti saya menulis. Karena saya orangnya lebih senang menggarap naskah saya pribadi Mbak, gitu daripada naskah-naskah para penulis lain. Mungkin karena ketersediaan naskah juga sedikit untuk kami gitu. Karena beberapa naskah yang saya baca itu melulu. Mungkin juga saya kurang mencari sih. Itu sih alasan saya Mbak. Wih, luar biasa ya, ternyata pengalaman dalam kepenulisannya juga sebenarnya sudah banyak meskipun tidak mau dibilang sebagai penulis nih, hanya menulis saja. Nah Mas, berbicara tentang menulis nih, bagaimana sih awal mula Mas terjun ke dalam dunia ini? Kenapa Mas memilih untuk menulis dan kenapa naskah teater gitu? Yang paling digeluti saat ini kan memang teater gitu ya. Bagaimana awal mulanya? Saya mulai menulis naskah teater itu di 2007 kalau nggak salah. Tetapi yang namanya naskah teater kan tidak seperti kita nulis puisi gitu. Jadi bisa cepet kita ngasilin sebuah puisi. Kalau naskah teater biasanya saya akan menulis kalau saya mau menggarap, dan kalau saya tidak menggarap saya tidak menulis Mbak. Tapi saya punya endapan ide gitu. Ide-ide yang akan saya tulis itu saya simpan dulu, saya tulis dulu. Suatu hari kalau saya akan menulis, tinggal saya buka catatan saya itu gitu. Dan itu saya mulai di 2017. Kalau Mbak bilang tadi terjun ke dunia ini, saya diterjunkan sebenarnya. Diterjunkan gitu. Ada dua orang senior sebenarnya pasnya dulu di Teater Putih Unram. Mereka itu memaksa saya untuk menyelesaikan sebuah naskah dari adaptasi cerpennya Putu Wijaya pada saat itu. Mereka mengajarkan saya hanya 2 paragraf atau beberapa dialog. Setelah itu mereka tinggal saya. Dan saya itu dipecut harus jadi dalam beberapa hari. Akhirnya saya bisa jadi dan bagus gitu naskah itu. Dari saat itulah saya punya apa istilahnya kepercayaan diri mungkin ya. Teman-teman bilang bagus kok naskahmu ini. Ya cerpennya Putu Wijaya kan memang bagus-bagus. Memang bagus gitu. sekali. Tapi dari situ juga saya mulai untuk mencoba mencari ide dan menulis. Di situ kemudian saya menulis, lalu setiap ada pentas saya menulis, setiap ada pentas saya menulis gitu. Jadi saya menulisnya hanya untuk pentas gitu. Dan ternyata naskah-naskah yang saya tulis itu dipentasin terus sama anak-anak di belakang saya yang angkatan baru di Teater Putih, kemudian di Bahasa Indonesia Unram gitu. Karena mungkin alasan mereka itu ketersediaan naskah memang nggak banyak gitu. Buku-buku naskah nggak banyak pada saat itu. Tapi kalau sekarang banyak sih Mbak. Kalau mereka cari. Cuman sampai hari ini saya lihat terakhir kemarin juga masih dipakai naskah saya sampai 5 sama anak-anak di Bahasa Indonesia Unram ini. Tapi saya bilang buat naskah sendiri yang bisa kalian nikmati gitu. Karena menulis naskah itu nggak sulit gitu.
Tapi mereka bilang sulit kak, kita minta aja kak filenya, saya kirimin. Iya. Ini semuanya saya kirim sampai 5 sampai 6 naskah, pilih aja pakai gitu. Karena saya modelnya nulis kalau nggak dipentasin ya sia-sia gitu. Dan saya nggak pernah bukuin, pakai aja gitu. Jadi saya bahagia kalau mereka mentasin gitu aja. Terus beberapa juga sering saya temuin di Bima, di Lombok Timur, di Lombok Tengah dipentasin. Ya enggak masalah gitu, enggak ada masalah. Kemudian ada sampai beberapa teman-teman ngelaporin, naskahnya kok diubah tuh, enggak ada nama pengarangnya. Enggak masalah, mungkin dari situ mereka bisa menulis gitu. Saya biarin aja. Kalau dibilang konsisten, mungkin saya konsisten sih. Karena setiap tahun pasti ada naskah saya lahir 1 atau 2, bahkan bisa 3 gitu. Ya itu aja, tingkat konsistensinya enggak setiap minggu lahir seperti cerpen dan puisi gitu. Tapi setiap tahun saya pasti punya 2 atau 3. Tapi dibandingkan banyak naskah saya yang lahir, lebih banyak saya menyutradarai gitu. Dalam 1 tahun bisa 6, 7 gitu. Tapi di sekolah dan di sanggar binaan saya gitu. Itu luar biasa, 6 sampai 7 pementasan dalam waktu 1 tahun. Sementara Mas Gali ini latar belakangnya guru ya. Pekerjaan utamanya tuh kalau disebut bukan penulis tapi guru yang paling tepat gitu ya Mas ya. Bagaimana itu cara membagi waktunya Mas? Berat sih kalau dibilang mau jadi penulis, makanya saya bukan penulis. Saya tuh ya guru, mau nggak mau saya guru lah. Meskipun penampilan saya nggak guru-guru amat. Kan digugu dan ditiru, nanti penampilan saya diikutin nih kayak gini nih. Oh nggak apa-apa dong, santai. Tapi guru itu kan enak. Jadi bisa pulang tidak sampai sore kan kerjanya. Jadi saya lahir memang dari teaternya anak-anak sekolah, dari ekstrakurikuler di sekolah. Kemudian saya melihat ternyata anak-anak yang sudah lulus itu dan banyak anak-anak muda itu tidak punya ruang untuk mengkreasikan seni mereka gitu. Makanya saya berinisiatif untuk membuat sanggar di luar sekolah biar bisa lebih bebas dan bisa menampung mereka gitu. Dan saya bentuk namanya Sanggar Anak Gunung di KLU. Dulu awalnya di rumah, cuman sekarang saya bawa turun. Jadi di situ bisa anak-anak kuliahan banyak ikut dan mereka tetap tergabung di situ meskipun mereka sedang menuntut ilmu di Mataram, tapi mereka tetap tergabung. Kalau liburan gitu ya. Jadi yang bisa berproses di situ yang tinggal di rumah. Tapi kalau urusan administrasi dan keorganisasian mereka bisa bantu gitu. Itu. Luar biasa aktivitasnya, kesibukannya ini sebenarnya banyak sekali dan tentu saja ini tidak diragukan lagi ya ketika latihannya, anggap saja itu latihan ya, ketika menulis di mana-mana itu Mas menghasilkan banyak karya dan menyutradarai banyak pementasan, tidak diragukan lagi sehingga bisa menghasilkan satu karya yang kemudian dinobatkan sebagai peraih naskah terbaik di DKJ ini, yang tadi belum saya sebut judulnya adalah Bilai ya Mas ya. Bilai, ya, Bilai, gitu. Pengucapannya Bilai gitu. Ya. Nah, Bilai ini apa Mas? Apa yang diceritakan di naskah Bilai ini, dan kata Bilai sendiri itu apa sih sebenarnya Mas? Mungkin bisa diceritakan isinya dan. Sebenarnya saya bilang ke teman-teman, banyak yang minta sih setelah ditahu dapat penghargaan tuh banyak yang minta. Tapi naskahnya kan hilang gitu, terbakar sama laptop saya kemarin pas bawa mahasiswa. Beruntung ada seorang mahasiswa yang nyimpen, yang saya bimbing untuk penulisan lakon di Peksiminas. Tapi saya tidak kirim, kenapa? Alasan saya kalau teman-teman baca ini nanti kaget, kok bisa dapat juara gini rupa naskah gitu. Karena naskah itu memang biasa aja kok, biasa aja seperti naskah-naskah saya yang lain. Bila itu artinya miskin Bila banget gitu, miskin. Itu istilah di Lombok Utara dan tidak semua orang Lombok Utara memahami istilah ini. Salah satunya di kampung saya dan beberapa kampung lain memahami bilai itu suatu keadaan yang benar-benar terpuruk, kemiskinan parah lah gitu. Sering disebut orang bilai, orang miskin berarti ya gitu. Terus naskah ini juga bercerita tentang kehidupan sebuah keluarga yang miskin gitu. Tapi kemiskinan di sini dalam tanda kutip tidak hanya tentang materi gitu. Tapi lebih kepada kemiskinan pengetahuan isi kepala moral gitu. Jadi banyak lah masuknya istilah bilai itu di dalam naskah ini. Tapi kalau dirunut dari awal, istilah bilai itu artinya ya miskin gitu, miskin banget gitu. Miskin banget.
Dan itu Itu yang sih. diangkat oleh Mas. Kenapa kemudian kemiskinan ini menurut Mas harus sekali diangkat sebagai topik dalam naskah ini, itu Mas? Apa yang Mas lihat? Dari beberapa naskah saya sebelumnya juga tema saya nggak jauh-jauh beda, Mbak. Kemiskinan. Kemiskinan dan lokalitas Lokalitas. di Lombok Utara gitu. Kenapa sih lokalitas Lombok Utara? Ya karena orang sana, saya orang sana gitu. Betul. Dan Lombok Utara itu menarik gitu. Lombok Utara itu menarik. Lombok Utara itu kayak kata temen tuh cantik dan perawan kata mereka gitu. Karena budaya di sana kan unik gitu. Ada masih banyak budaya yang di sana itu yang orang sini tidak punya atau beda bentuknya gitu. Apalagi kalau sudah nyebut bayan kan. Dan dari segi bahasa aja, misalnya bahasa kami di sana nggak bisa dipahami sama orang sini. Sini jauh sekali gitu ya. Bahasa Sasak kami, tapi bahasa Sasak orang sini bisa kami pahami gitu. Makanya banyak yang bilang Lombok Utara itu memang kayak inspirasi Orisinal. gitu. Tapi lebih daripada itu mungkin naskah ini lahir memang dari diri saya, Mbak, karena saya memang orang miskin gitu. Sampai hari ini pun masih miskin. Saya lahir dari keluarga yang boleh dibilang miskin karena sampai kuliah pun saya masih ngutang sana sini, Mbak, gitu. Dan itu juga mungkin yang membuat naskah ini menjadi mungkin boleh dikatakan kuat lah. Karena saya merasakan sendiri perasaan kemiskinan itu. Cuman di situ lalu saya bumbui dengan banyak hal, banyak peristiwa dan banyak konflik. Tapi terlepas dari itu, sumber inspirasi utama naskah ini sebenarnya memang dari kampung saya pribadi. Tetapi saya bilang konflik ini boleh terjadi, permasalahan ini boleh terjadi di kampung saya pribadi, tapi saya yakin juga banyak terjadi di tempat lain gitu. Kemiskinan materi, kemiskinan pengetahuan yang akhirnya membuat kemiskinan yang lain dan kemiskinan moral itu terjadi gitu. Kalau mau diceritakan panjang sih ceritanya. Panjang ya. Ya intinya lah. Baik. Di situ ada tokoh namanya Jukalip. Itu sudah sampai di titik depresi mungkin karena dia itu sudah saat ini miskin gitu. Tetapi kemiskinannya disebabkan oleh beberapa hal pada saat dia muda gitu. Dia itu awalnya banyak kebun, banyak tanah garapan gitu. Tetapi karena kebiasaannya dan kebiasaan orang-orang di kampung saya banyak, Mbak, ini real ini. Mereka itu banyak yang suka dulu kalau sekarang sudah berkurang, banyak yang suka main judi, kemudian minum gitu. Dan itu dimanfaatkan oleh, mohon maaf dulu, ada pendatang dari Bali, di situ ada kampungnya di dekat rumah saya. Mereka itu kan memang sudah lebih dulu paham pertanian kan, mereka paham ilmu pertanian. Jadi orang-orang di sana dulu nggak terlalu paham pertanian, mereka punya kebun tapi tidak bisa digarap gitu. Kemudian datanglah orang-orang Bali itu mengajarkan perkebunan itu, mereka tahu tentang kakao, tahu tentang buah-buahan, tahu tentang kopi. Kalau kita belum, kita masih lambat. Jadi mereka merasa bahwa kebun mereka itu tidak terlalu berharga karena masih kayak hutan gitu. Tapi itu kan penyebabnya adalah kemiskinan. Pengetahuan mereka tentang itu dan kufur. Tertutup, kehidupan mereka tuh banyak yang tertutup gitu. Nah, karena kebiasaan mereka yang sering berjudi, mabuk-mabukan gitu. Dan mohon maaf, teman-teman yang datang dari luar itu kan memang punya bukan budaya, kebiasaan sih kayaknya ya. Nggak menjadi suatu hal yang tabu kalau untuk mereka misalnya minum, kemudian main sabung ayam dan sebagainya gitu. Dan setiap acara keagamaan mereka kan sering yang seperti itu, ada kegiatan-kegiatan gitu. Ya, betul. Nah, orang-orang di kampung saya tuh ikut gitu. Banyak yang ikut. Nah, itulah momen-momen itu ketika mereka kalah, mereka ngutang. Main lagi, ngutang lagi, dikasih ngutang terus. Pada akhirnya kebun mereka itulah yang digunakan untuk membayar. Miskinlah dia. Itu sih konflik awalnya yang sebenarnya saya ingin gambarkan, bahwa di sini tidak menjadi salah siapa yang datang atau siapa yang membuat mereka berutang. Yang salah kan pribadi mereka yang tidak paham tentang ilmu pertanian dan sebagainya. Mereka tidak paham kalau mereka punya anugerah dari Tuhan berupa tanah yang mereka garap. Mereka tidak bisa menggarapnya gitu. Sampai akhirnya saya banyak menemukan, sampai sekarang masih ada nih orang-orang tua yang saya bilang orang-orang tua yang kalah di kampung saya gitu.
Mereka hanya punya kejayaan masa lalu dengan luasnya kebun mereka gitu. Tapi sekarang mereka terlunta-lunta tuanya karena mereka tidak punya pemahaman yang lebih dulu dan lebih menikmati yang seperti itu. Sampai hari ini masih saya temukan di situ gitu. Masih saya temukan ya. Tapi itu konflik realnya. Tapi saya bumbui dengan banyak konflik di dalam cerita itu. Jadi konfliknya tajam lah ketika si Jukalip itu menikah dengan seorang janda dan punya anak masih gadis. Lalu anak gadisnya ini memang lahirnya tidak bisa melihat gitu. Lalu mereka dapat anak, kemudian anaknya itu juga tidak waras, dia agak kakinya tidak bisa jalan sempurna, tangannya gitu. Jadi kalau bicara naskah mungkin orang sutradara akan baca itu, oh kuat karakter tokohnya dari gambaran mudah fisik ya, gitu. Mudah untuk digambarkan. Terus si cewek inilah yang jadi bahan apa ya istilahnya nanti tingkat depresinya si Jukalip ini, stresnya itu jadi tinggi karena setiap hari dia kalah main judi, lalu dia ingat kejayaan masa lalu, saya ini orang kaya, tapi sebenarnya dia udah miskin gitu. Dan dia merasa selalu ditipu. Misalnya dia jual tanah, lalu dia tanda tangan surat jual beli, di sana ditulis 5 juta, dia nggak bisa baca tulis kan, dibohongin sama orang. Itu yang buat dia emosi. Dia baru tahu dia bohongin ketika dikasih tahu sama orang. Lalu depresinya itu membuat dia akhirnya kalap, sampai akhirnya dia memperkosa anak tirinya itu yang gadis itu, sampai pernah hamil, sampai melahirkan, sampai dibunuh juga anak itu. Itu terjadi kalau dalam naskah itu saya hanya gambarkan lewat dialog bahwa si cewek yang buta ini, orang buta, mohon maaf, yang tidak bisa melihat itu kan punya kekuatan. Pada suatu malam dia dibawa ke tengah hutan oleh si bapaknya ini untuk dirusak, lalu hampir dibunuh tapi tidak bisa mati gitu. Tapi tidak ada yang tahu bahwa dia yang melakukan itu karena dia selalu bisa menutupi. Dan si istri ini juga ketika si cewek ini, anak gadisnya itu mengatakan bapaknya yang melakukan itu, tidak mau percaya juga karena tidak ada bukti kan. Tapi kekuatan psikologinya si anak kan tahu bapak inilah yang melakukan itu. Dia seperti selalu mencium aroma bapaknya itu setiap kali datang ke rumah itu, dan selalu disebut bawi bakatan gitu. Kayak bawi bakatan itu babi liar di tengah hutan gitu. Itu semakin membuat stres si Jukalip ini karena setiap kali dia datang pasti dipanggil bawi bakatan gitu. Tingkat-tingkat konflik yang semakin kuat seperti itu melahirkan apa istilahnya ya, Jukalip itu semakin kalap pokoknya, sampai akhirnya merasa ditipu, lagi dia membunuh orang di tengah hutan, tapi lewat dialog aja saya ceritakan. Di tengah hutan dia juga membunuh seorang anaknya orang yang dianggap menipunya ketika dia menjual tanah. Itulah yang membuat dia ketahuan. Tapi ketika dia sadar dia sudah melakukan itu dan orang kampung akan mencari dia, ketika itu orang kampung mencari orang yang dimutilasi di tengah hutan. Udah sepi kan, rumah juga sepi karena istrinya pergi. Terfikirlah niatnya untuk kembali memperkosa anaknya itu. Sampai akhirnya dia melakukan di dalam rumah. Kembalilah istri karena tahu dari ciri-ciri ternyata suaminya yang membunuh. Nah disitulah puncaknya, endingnya gitu. Lalu si istri sudah istilahnya ya naik pitam, kemudian ingin membunuh suaminya, ternyata dia sendiri yang dibunuh. Lalu si anaknya yang kepak itu juga yang tidak bisa jalan itu kembali dengan parangnya ingin membunuhnya juga, ternyata namanya anak penyakitan ya, dia yang juga meninggal. Sebenarnya di antara tingkat depresinya Jukalip itu dia punya penyadaran diri sebenarnya. Dia punya tembang-tembang yang dia tembangkan ketika dia mabuk. Dia mencari sesuatu yang bisa menguatkan dia gitu, kayak sebenarnya Tuhan gitu. Dia mencari itu. Tapi dia tidak memenangkan itu di dalam dirinya. Dia kalah. Dia sadar dia sedih ketika membunuh anaknya itu, tapi dia kalah gitu. Akhirnya itu yang membuat dia, endingnya juga dia gantung diri gitu. Pokoknya saya lucu aja sih sebenarnya, cuman nggak tahu lah kalau kenapa bisa menang. Mungkin kekuatan kelokalannya di situ. Lalu ketika catatan Dewan Juri juga bilang beberapa naskah yang 3 terbaik itu salah satunya punya kekuatan di dramaturgi ya. Kemudian penggambaran
Tokoh? artistik gitu. Jadi saya di Artistik. situ menggambarkan agak detail tentang artistik. Cuman terjadi di dalam rumah sih. Cuman rumahnya itu saya ambil memang rumahnya orang Sasak yang dulu banget gitu. Jadi ada istilahnya ada perapian tungku api dari tanah, kemudian ada apa kalau bahasa saya tuh pepa di atasnya yang sudah menghitam. Lalu ada tempat naruh nasi. Pokoknya saya gambarkan detail. Gitu. Detail ya. Mungkin di situ sih Wah, kekuatannya. jadi- Kalau orang sini makanya kalau saya bilang tadi kalau orang Lombok yang baca ini nggak ada suatu hal yang Biasa wah saja gitu. gitu Apalagi ya. orang Lombok Utara yang menengah ke bawah. Oh ini rumah saya dulu pasti seperti itu. Kalau saya bilang oh itu juga rumah saya dulu, rumah saya pribadi. Tapi kalau orang Jakarta yang mungkin wah gimana nih agak sulit mungkin buat mereka gitu. Baik, itu tadi kekuatannya ya. Ini dekat dengan realitas sebenarnya dan Iya. ini Mas hidup juga di dalam lingkungan-lingkungan itu sebenarnya ada di sekitar Mas Galih dan itu kenapa mungkin penggambarannya bisa lebih detail dan real memang sehingga naskah ini kemudian bisa menyabet penghargaan itu tadi gitu. Luar biasa, sangat detail tadi dan memang kemiskinan menjadi isu yang sangat seksi gitu ya Mas ya. Iya. Dari penjelasan Mas tadi tuh saya mengingat salah satu naskah yang pernah dibuat juga oleh Bapak Putu Wijaya, judulnya Hah. Itu juga bercerita tentang kemiskinan. Nah, kalau dari Mas Galih, dalam penulisan naskah itu adakah pengaruh-pengaruh gitu Mas? Tokoh-tokoh lain yang menurut Mas itu mempengaruhi Mas Dalam menulis. gitu. Adakah tokoh itu dan siapakah dia? Kalau dari gaya realis sebenarnya tadi di siniar pertama tuh senior saya di Teater Putih gitu. Jadi kami di Teater Putih itu memang aliran kami realis konvensional. Jadi kami selalu lebih banyak main realis sih kalau pentas dan naskah-naskah yang kami pakai memang naskah-naskah realis gitu. Jadi dari situ juga mungkin saya mengalir untuk menulis itu. Kemudian kalau dicari tokoh sebenarnya kalau saya dibilang menyukai ya. Saya menyukai Arianto Adi Purwanto, cerpenis dari Lombok Utara. Luar biasa. Ya. Karena saya bilang sama dia, Ri, saya nyontek dong cerpennya buat saya jadiin naskah, silakan katanya. Dan dia juga orang yang sangat kuat dalam hal apa istilahnya, membawa kemiskinan itu ke dalam cerita-ceritanya gitu. Dan naskah ini juga nggak jauh-jauh beda dari yang sealiran lah kalau ngomong kemiskinan, cuman kekuatan Arianto kan di narasinya. Dan kalau dilihat dari segi bahasanya, kalau Mbak baca naskah ini, ya apa yang Mbak baca di cerpennya Arianto mirip sama apa yang Mbak baca di naskah Bila itu. Karena bahasanya kan saya pakai istilah Dayan Gunung tuh banyak saya pakai di dalam naskah itu. Misalnya untuk menyebut Anda itu saya pakai EP. Kalau di sini kan Side gitu. Side. Beberapa istilah di KLU memang sengaja saya munculkan gitu. Untuk menunjukkan kelokalan itu tadi Ya. ya Mas. Bukan niatan utama untuk itu. Memang saya seneng dari beberapa naskah saya memang selalu saya memunculkan itu gitu. Karena kalau orang Jawa boleh make istilah mereka, kenapa saya tidak Iya, gitu. tentu saja bisa. Kalau orang Mataram di Lombok yang lain boleh pakai Side dan itu terkenal, kenapa saya tidak pakai EP Iya, gitu. betul. Dan banyak sih hal-hal yang dari segi bahasa misalnya yang saya memang pakai bahasa Lombok Utara, tapi saya buatkan dia catatan kaki gitu. Terus kalau tokoh di penulisan naskah lakon, saya nggak tahu sih. Cuman saya pernah dilatih sama Pak Nano Riantiarno. Wah, luar Kemudian saya pernah ikut workshopnya Pak Nano Riantiarno. Kemudian Arthur S. Nalan yang kemarin menjadi juri. Kemudian Agus Nur. Lalu ada 2 lagi dosen isi, saya lupa namanya, mohon maaf. Dan semuanya punya model masing-masing ketika mereka memberikan materi, dan materi mereka juga punya ciri khas masing-masing gitu. Dan mungkin saya dapat ide juga dari karya-karya mereka. Salah satunya mungkin Arthur S. Nalan. Pak Arthur S. Nalan tuh kesamaannya mungkin beliau kuat sekali kalau sudah mengangkat lokalitas gitu. Apalagi saya lebih sering menggarap di SMA, dan beberapa naskah monolog yang dilombakan untuk anak SMA itu banyak karyanya Pak Arthur. Saya pernah menyutradarai 2 kayaknya, yang judulnya Kayon Buyut. Kayon itu kan kalau Jawa lokal banget kan.
Kayan tuh kayu? Main wayang itu. Oh. Segitiga apa gunungannya itu. Oh, gunungannya ya. Terus apalagi ya yang naskahnya Arthur. Pokoknya banyak lah beberapa naskah Pak Arthur. Kemudian ya naskahnya Pak Putu juga banyak saya baca, cuman beda lah kalau beliau kan dengan gebrakan-gebrakannya gitu. Betul. Ya mungkin beliau sih berpengaruh dari pelatihan itulah saya banyak dapat materi. Kemudian dari beberapa teman yang ikut pelatihan itu, mereka kan punya gaya masing-masing tuh. Ada dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jakarta, dan sebagainya gitu. Ada 15 kalau nggak salah. Dulu sempat latihan bareng sama mereka selama 10 hari kalau nggak salah di Jogja. Terus setelah itu ada namanya PPLI kita bangun tuh, tapi nggak jalan sih. Perhimpunan Penulis Lakon Indonesia. Sempat naskah kami pertama tuh ikut gabung di IDRF dulu, Indonesian Dramatic Reading tuh di Jogja. Cuman setelah itu teman-teman dingin aja. Tapi saya tetap nulis meskipun dingin-dingin karena mereka punya kesibukan masing-masing. Tapi saya lihat memang mereka punya jalannya masing-masing. Beberapa di Jakarta saya sering temukan mereka juara untuk teater Jakarta Timur, kemudian yang di Padang mereka jadi dosen, kemudian beberapa juga tetap aktif nulis gitu. Dan termasuk yang 15 besar kemarin saya nemuin satu juga teman di situ. Gitu. Jadi ya itu sih pengaruh teman-teman itu juga sih. Pengaruh itu ya, lingkungan gitu ya Mas ya. Baik. Sebelum kita ke pertanyaan penutup nih Mas, saya ingin tanya terkait naskah teater. Karena kan sebenarnya kalau dibandingkan prosa gitu ya, cerpen atau novel dan puisi gitu, naskah teater ini kan tidak sepopuler itu sebenarnya. Penulis naskah teater juga tidak sebanyak itu sebenarnya dibandingkan cerpen dan puisi. Apa sih yang penting dari naskah teater? Itu tuh apa sih? Jadi teman-teman mungkin bisa terpantik untuk ada loh nih naskah teater, tidak hanya cerpen, tidak hanya puisi, teman-teman juga bisa menggeluti bidang ini mungkin seperti itu. Apa yang penting dari naskah teater ya? Iya, penulisannya. Entahlah, karena saya guru ya. Saya berpikir bahwa dari naskah itu saya bisa menyusupkan ide saya tentang apapun gitu, tentang suatu hal yang baik lah, pendidikan kah, agama kah gitu. Karena saya memahami nih, saya pribadi, agama itu tidak mesti harus dipahami lewat ceramah-ceramah gitu. Jadi pengejawantahan dari ilmu-ilmu agama dalam bentuk ayat-ayat suci dan sebagainya kan bisa ditelurkan lewat berbagai macam bentuk gitu. Jadi dari naskah drama itulah saya mencoba menuliskan apa yang bisa membuat perubahan lah, meskipun sedikit gitu. Dan di samping dari naskah itu saya juga menggarapnya gitu. Jadi ketika saya memberikan ide lewat naskah, saya juga mengajak mereka untuk mendalami naskah itu, mendalami peran itu. Jadi mereka tahu bagaimana menjadi orang lain lewat permainan mereka di teater. Itu tadi gitu. ya. Oh. Ya itu sih, saya menyusupkan sesuatu di situ. Iya. Ya mungkin begitu juga teman-teman yang menulis cerpen sama menulis puisi. Artinya saya tidak bisa mengatakan bahwa saya menulis untuk menulis, nggak bisa lah gitu. Atau seperti Sutarji dengan jangan diberikan makna terhadap teksnya gitu kan. Nggak, kalau yang saya tulis karena memang realis ya apa adanya gitu. Kemudian yang kedua mungkin saya merasa banyak hal yang memang harus dituliskan di Lombok Utara maupun dalam pandangan yang lebih luas gitu. Misalnya ketika kemarin pandemi Covid itu saya juga menulis, judulnya Portal 19. Itu agak nakal sih. Dan sudah dipantaskan juga ya Mas ya dengan Teater Putih. Jadi bisa jadi kritik saya juga lewat situ gitu. Selain ada nilai-nilai, saya suka mengkritik gitu. Tapi saya nggak berani ngeritik, saya melakukan, pokoknya saya ingin membuat sebuah perubahan meskipun kecil, itu aja sih kayaknya. Perubahan meskipun kecil, apapun bentuknya ya Mas ya, bisa cerpen, bisa novel, naskah pun bisa. Dan ketika naskah teater ini kan tidak berhenti di situ, ketika diciptakan dimainkan juga, melibatkan banyak orang gitu kan di situ gitu ya Mas ya. Satu lagi kayaknya kekayaan budaya lokal itu, kelokalan itu penting untuk diangkat gitu. Seperti Arianto mengangkat Lombok Utara dengan karya-karya cerpennya itu luar biasa. Saya juga merasa sayang kalau
tradisi-tradisi atau hal-hal yang sifatnya lokal ini tidak dimunculkan, akan hilang dan tidak ada yang tahu. Jadi dari naskah teater itulah akhirnya entah tidak hari ini, mungkin suatu hari nanti mereka akan tahu, oh ternyata begini loh Lombok Utara, oh begini loh, oh ini loh namanya Bilai. Ternyata Bilai itu, karena anak sekarang juga nggak bakal ngerti apa itu Bilai. Di kampung saya nggak ngerti. Angkatan saya ke bawah mungkin yang paham apa itu Bilai. Ke atas maksudnya. Kalau yang baru-baru lahir atau yang sudah kuliah aja mungkin nggak ngerti apa itu Bilai, ya? Karena itu istilah dulu, sekarang udah jarang dipakai. Aduh sayang sekali. Jadi makanya fungsinya itu menjadi juga penting. Merekam sejarah ya, juga gitu ya Mas ya? Ya. Iya baik. Baik, ini Mas pertanyaan terakhir. Apa sih harapan Mas terhadap naskah Bilai ini? Sudah dinobatkan, mendapatkan penghargaan dari DKJ gitu. Kemudian apa yang Mas harapkan dari naskah Bilai ini? Apakah dipentaskan dalam bentuk yang seperti apakah atau ada pengembangan dan sebagainya gitu? Kalau untuk saya pribadi sih, saya berharap ini jadi lecutan lah. Karena saya orang yang tidak rajin menulis. Mungkin bisa saya lebih rajin gitu. Mungkin Tuhan sedang melecut saya nih untuk benar-benar menulis gitu. Meskipun penulisan lakon itu memang tidak ada banyak ruang kan. Kecuali ditulis selalu dipentaskan. Kecuali atau kita terbitkan sendiri atau kita kirim ke penerbit. Karena tidak ada surat kabar yang menerima penulisan lakon. Betul. Kemudian kalau untuk yang luas sebenarnya, kemarin ada saya tanda tangan perjanjian sama pihak DKJ gitu. Jadi ketika 2-3 tahun terakhir naskah ini kalau ingin dipentaskan harus memunculkan bahwa naskah ini adalah pemenang di dalam sayembara penulisan lakon DKJ gitu aja sih. Dan akan dibukukan gitu. Alhamdulillah. Kalau untuk masalah pentasnya sih, yang namanya sutradara mereka punya hak sendiri untuk menginterpretasi naskah tersebut gitu. Entah mau dibawa ke yang seperti apa, itu hak-hak mereka. Tapi seperti halnya naskah-naskah yang lain, teks itu hanya sebagai apa istilahnya pedoman. Pengembangannya saya serahkan kepada sutradara. Dan penyerapnya gitu. Iya, baik. Sudah lepas ya, setelah itu sudah di tangan sutradara. Iya. Sudah lepas dari Mas. Baik, itu luar biasa teman-teman. Itu tadi bincang-bincang kita bersama dengan Mas Galih Mulyadi, Galih Mulyadi, pemenang dari sayembara Rawayan Award 2022 yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Jakarta. Tadi kita sudah mendengarkan betapa rendah hatinya tokoh kita pada hari ini. Saya tetap ingin menyebutnya tokoh karena memang tokoh. Sangat rendah hati. Penulisannya ini tidak diduga-duga ya Mas ya, bahwa akan memenangkan sayembara. Yang penting adalah menulis, yang terpenting sudah menulis gitu, dan menyampaikan apa yang menurut Mas Galih ini penting begitu. Dan untuk teman-teman tentunya juga jangan takut untuk menulis. Lihatlah Nusa Tenggara Barat juga bisa, dan di Nusa Tenggara Barat ini ada banyak sekali sastrawan-sastrawan yang karyanya luar biasa. Di KLU tadi juga ada Mas Arianto Adi Purwanto, ada juga Mas Kiki, segala macam, banyak sekali sastrawan. Jangan takut untuk sahabat bahasa mengeluarkan bakat minatnya melalui karya-karyanya, entah itu karya sastra atau esai dan segala macam. Baik sahabat bahasa, itu tadi bincang-bincang pada sore hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Siniar Sasambo, dan terima kasih untuk Mas Galih. Sama-sama. Semoga bisa terus berkreasi dan tidak berhenti sampai di sini saja untuk prestasinya. Sampai jumpa di Siniar Sasambo berikutnya, di edisi-edisi berikutnya. Salam literasi. Nah sahabat bahasa, itu tadi tayangan Siniar Sasambo edisi kali ini. Gimana? Seru kan? Nah maka dari itu sahabat bahasa, jangan lupa untuk berlangganan kanal YouTube Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat. Sukai video yang kamu pilih, berikan komentar dan nyalakan lonceng pemberitahuan supaya kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat. Tadi video-video yang kamu saksikan juga kamu dengarkan dan saksikan melalui SoundCloud dan Spotify Siniar Sasambo. Jangan sampai terlewat ya. Dah.